Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ibu sekalian, jamaah, bapak dan ibu, saudara, anak-anakku sekalian, kita bersyukur nikmat kehidupan kasih dipinjamkan kita. Nikmat sehat masih dititip, nikmat kekuatan masih Allah berikan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ya, jemaah sekalian, bapak dan ibu, insyaallah kita masuk di kawaid ke-42 ini. Berarti tinggal 8 kawaid. Selesai kita sampai ke 50 kaidah. Tema-tema ini, tema hari ini sangat penting karena menyangkut masalah akidah kita kepada Allah, masalah akhlak kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang wahfazu aimanakum. Ini wahfazu aimanakum. Terjemahannya ini, dan jagalah oleh kalian sumpahmu. Jagalah oleh kalian sumpahmu. Sederhananya, jaga sumpahmu. Wahfazu aimanakum. Jaga sumpahmu. Ini dari kata wahfazu, ya, wahfazu, ihfazu, jaga oleh kalian. Kita semua disuruh apa? Disuruh menjaga. Apa yang dijaga? Aimanakum, sumpah. Ada 3 makna di sini. Jaga sumpah. Jaga sumpah. Pertama, jangan sembarang bersumpah. Jangan diobral itu sumpah-sumpah. Sedikit-sedikit demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jangan seenaknya diobral yang begitu. Tidak boleh menggampang-gampangkan sumpah. Menyebut nama Allah untuk menguatkan pembicaraannya. Menyebut nama Allah dalam lisan-lisannya itu hampir tiap bicara, wallahi, demi Allah, demi Allah. Anda boleh begitu. Menurut data ahli sejarah, ahli hadis, Nabi 23 tahun dalam hidupnya terekam hanya kurang lebih 80 kali beliau bersumpah dalam 23 tahun. 23 tahun tercatat sumpah Nabi itu kurang lebih hanya 80 kali. 23 tahun 23 tahun hanya kurang lebih 80. Berarti hampir berapa kali itu?
23 tahun hanya kurang lebih 80. Berarti kadang 1 bulan tidak ada sumpah Nabi, tidak ada sumpah. Jangan gampangkan sumpah. Yang kedua bisa bermakna jaga sumpah, wahfazu aimanakum, jaga sumpah kalian. Itu bisa bermakna jangan pernah bersumpah palsu. Sumpah palsu, bawa nama Allah tapi dia bohong, dia dusta. Ada misalnya, demi Allah saya tidak mengambil, demi Allah saya tidak ambil. Oh, nama Allah dibawa tapi bohong. Misalnya begini, dicari sesuatu yang hilang, semua ditanya, dia bilang demi Allah bukan saya ambil, padahal dalam hatinya nak kecokoi. Itu sumpah palsu. Dan oleh Nabi SAW itu dalam hadisnya katakan, al-kabairu syirku minallah, syirku ilallah, dan termasuk adalah yakni aimanul gamus, bersumpah gamus, sumpah palsu. Sumpah palsu namanya aimanul gamus. Apa itu gamus? Gamasa artinya tenggelam, dicelup. Kenapa ditenggelam, celup itu gamas? Karena orang yang melakukan sumpah ini dijamin tenggelam atau dicelupkan dalam api neraka. Itu tidak boleh berbohong, tidak boleh bersumpah atas namanya Allah baru dia bersumpah. Itu termasuk apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ya, ada kitabnya bagus sekali, itu seorang guru kita. Ya, saya ambil ilmunya Imam Az-Zahabi itu. Ya, ini seorang yang 1300 syekhnya beliau, Imam Az-Zahabi. Dia kurang lebih 1 hari itu pindah taklim 12 tempat 1 hari, pindah belajar, sampai terkumpul syekhnya, gurunya kurang lebih 1300 syekh. Ya, banyaknya di tempat belajar itu syekhnya. Ya, kalau kita apa tak belajar, apa tak banyak, bukan syekh, syaitannya banyak. Ya. Ini Imam Az-Zahabi menulis sebuah kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. 75 dosa besar yang diurut oleh Imam Al-Kabair, oleh Imam Az-Zahabi. Salah satunya ranking 4 itu bersumpah palsu. Beliau juga menulis misalnya hukukul walidain, durhaka sama orang tua. Itu masuk urutan, ada urutan kedua, urutan ketiga itu. Yang durhaka sama orang tuanya dosa besar. Urutan ketiga bersumpah palsu. Sumpah. Ini maksud itu sumpah. Demi Allah, kandala kak. Tidak boleh sembarang. Demi Allah, kandala kak. Kandala tu aja engkau. Tidak boleh sumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Kalau itu dusta. Termasuk sumpah di sini yang wahfazu aimanakum, jaga itu sumpahmu, bisa bermakna adalah jika kamu bersumpah dan melanggar sumpah, tebus itu sumpahmu, bayar itu sumpahmu. Ada nanti ayat kita akan baca bagaimana menebus kalau terlanjur kita bersumpah, bagaimana bayarannya itu. Iya. Ya.
Ini penjelasan singkat di Hakikatul Yamin wa Hikmatuha. Hakikat itu yamin. Yamin itu dari yamin itu artinya kanan. Kalau maf'ul tadi aiman. Ya. Jadi yamin menjadi aiman. Ya, wahfazu aimanakum. Ini ada penjelasan Bu. Saya di sini. Awalan makna yamin. Yamin itu sumpah, makna yamin sumpah fil lugha wa syar'i. Al yamin artinya sumpah fil lugha dalam bahasa Arab, hiya al yadul yumna. Itu tangan kanan, makanya tadi itu ada tangan kanan ya. Itu tangan kanan tadi. Itu simbol tadi ada tangan kanan. Karena dia yadul yumna, tangan kanan. Kanan itu kayak yamin. Yadul yumna. Wasummiya, dia diberi nama itu, yakni wasummiya halifah, sumpah jadi nama. Sama itu yumna, yamin sama dengan halifah, halifu itu sama dengan sumpah. Artinya bersumpah itu dengan yamina li'anna, ya, karena li'annal Arab kanu iza tahalabu. Orang Arab itu kalau bersumpah itu daraba ba'duhum ala ba'din, daraba ba'dahum ala yaminin ba'din. Mereka pukulkan tangannya, mereka ulurkan tangannya, tangan kanannya itu ada yang berjabat tangan, ada yang sambil pukul dengan terbuka tangan kanannya, maka disebutlah yamin atau aiman, itu kanan. Saya ulang ya, kenapa disebut wahfazu aimanakum, jagat. Kalau tadi itu kalau diterjemahkan bebas, jaga tangan kananmu, pada maksudnya adalah jaga sumpahmu, ya. Wafil istilah syar'i, di istilah syar'i, kalau tadi itu lugha, ini istilah ta'kidu syai'in bi dzikri ismallah, menguatkan sesuatu. Kalau ada orang yang mau kuatkan, yang mau tegaskan itu sesuatu, tapi dia pakai bi dzikri ismallah, disebut nama Allah, Allah yang dipakai untuk menguatkan bizikri ismallahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Dia sebut nama Allah atau dari sifat-sifat Allah itu. Contoh ya, demi Allah, itu sebut nama Allah itu. Wallahi, demi Allah, demi Allah saya tidak mencuri, demi Allah saya tidak bohong, demi Allah. Kalau pakai nama Allah itu, dia kuatkan dirinya, menegaskan pembicaraannya bahwa dia tidak bohong. Sebut nama Allah. Atau ada di sini min sifati, sifat-sifat Allah. Seperti begini, Bismillahi wa qudratihi, nama Allah dan kekuasaan Allah, berarti pakai sifat Allah di situ. Ya, atau wa kalamihi, demi perkataan Allah. Saya tidak mau bicara hari ini, saya tidak mau lagi ketemu dengan si fulan, demi Allah. Itu sumpah, itu sumpah. Makanya bapak-bapak ada yang namanya itu sifat ilah. Jika suami berkata begini, demi Allah, wallahi saya tidak akan tidur sama kamu selama 1 bulan. Pernah Nabi lakukan itu kepada istrinya, dan Nabi tidak pernah tidur di semua istrinya selama 1 bulan.
selama 1 bulan. Kalau ada yang tidur sama istrinya sudah bersumpah, padahal belum cukup 1 bulan, ada nanti bayar. Suruh bayar denda karena melanggar sumpah. Ya. Jadi namanya ditakkid. Ta'kidu syai'in bi dzikri ismallahi ta'ala au sifatin min sifati. Pakai nama Allah langsung atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, di sini mudah-mudahan ya tidak terbiasa kita pakai nama-nama Allah itu. Ya. Ya. Makanya di sini ayya ja'alal mar'u ismallahi syahidan ala sidqihi qauli, yaitu seseorang menjadikan nama Allah itu sebagai syahid. Apa itu? Saksi, pengokoh, penguat atas kebenaran yang dia ucapkan itu. Jadi kalau ada orang merasa orang ragu, merasa orang tidak yakin, maka dia bawa nama Allah. Demi Allah, saya akan bermalam di sini. Itu dia berkata dengan melibatkan nama Allah dalam perkataannya supaya orang lain itu yakin. Karena itu tidak boleh dipakai nama ini sembarang, karena ini nama Allah. Sama kalau kita tidak baik kalau bismillah baru pergi lempar mangganya, orang tidak cocok. Nah, saya bismillah lempar mangganya orang, tidak bagus. Bismillah baru berkelahi, tidak cocok. Ya. Jadi bersumpah itu artinya membawa nama Allah dalam perkataan dan ucapan. Wa hadza min ta'zimi, dan inilah bentuk takzim, bentuk pengagungan li rabbih azza wa jal. Ini pengagungan kepada Allah. Ya. Coba bayangkan kalau nama Allah dibawa, lalu kita berniat yang jelek, maka bagaimana Allah tidak marah, Allah tidak murka kalau nama Allah dibawa lalu itu nama Allah yang dibawa jelek? Jangankan nama Allah, nama ustaz kita, nama orang tua kita baru dibawa ke sesuatu yang jelek. Iya. Nah, di sini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-yamin, sumpah itu adalah ta'zimu lillahi ta'ala, bentuk pengagungan kepada Allah. Karena itu bersumpah itu ibadah itu. Bersumpah itu ibadah. Karena ibadah tidak boleh kita bersumpah selain kepada Allah. Syirik itu. Siapa yang bersumpah selain nama Allah itu syirik. Masuk dalam kategori syirik. Ya. Fala yajuzul halifa illa bih, dan tidak boleh seseorang bersumpah kecuali dengan namanya tersebut. Tidak boleh bersumpah nama Allah. Ya. Ya, wala yajuzul halifu bihi kaziba, dan tidak boleh orang bersumpah lalu dia kazib, dia berdusta. Wala lagwa, dan tidak boleh main-main, tidak boleh bersandiwara atau bersendagurau dalam bersumpah. Tiga di sini tidak boleh bohong, tidak boleh dia main-main, karena ini nama Allah dibawa. Misalnya begini, demi Allah kita pasti menang. Oh, tidak boleh sembarang begitu. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Demi Allah saya harus hafal ini. Demi Allah, gampang sekali dia bawa nama Allah. Ya. Di sini sebutkan innal khalifah huwa tasyriful ismillah. Sesungguhnya sumpah itu adalah tasyriful ismillah, itu pengagungan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yusta'malu illa bil haq, tidak boleh dipakai kecuali dalam sesuatu yang hak, yang benar. Ya, wajib ayyakuna kalbu hadiran bi ta'zimillahi inda ya nutki bismihi. Maka ketika
diwajibkan bagi orang yang menggunakannya itu harus hadir hatinya. Tidak boleh mulutnya sumpah atau hatinya tidak yakin. Ya. Untuk apa hadir ini? Bitakzimillahi inda nutqi bismihi. Maka tidak boleh dia membawa nama Allah ini tidak masuk di hatinya untuk membenarkan tadi nutqi bismihi. Karena itu kalau ada orang biasa disumpah, diambil sumpahnya, kan disebut demi Allah, demi Allah. Itu tidak boleh main-main itu. Tidak boleh main-main. Sumpah itu pengagungan kepada Allah. Atas nama Allah kita bawa, kita sebutkan, maka tidak mungkin nama Allah lalu kita hianati itu sumpah itu. Saya kira bermanfaat, mudah-mudahan bisa saya sampaikan ini. InsyaAllah semoga Allah menjaga kita, lisan kita. Kalau ada yang pernah bersumpah tidak sadar itu dilewati. Kalau bersadar baru bersumpah, maka itu adalah masuk pada harus ditebus sumpahnya itu. Ya. Kalau tidak maka dia termasuk dosa nomor urut 3 tadi. Ya, sesudah syirik kepada Allah, hukukul walidain, dia masuk dalam kategori adalah aimanul gamus, bersumpah yang palsu, sumpah. Ya. Bagaimana kalau sumpah pocong? Sumpah pocong? Bisa? Pernah ada sumpah pocong? Hah? Iya, nanti dibahas. Sumpah pocong. Ya? Tidak ada. Pernah? Hati-hati bersumpah pocong. Jadi pocong tojeng kok. Ya? Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.